البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti yang sekarang pun diwajibkan untuk memeriksa Bukhari Muslim, tak. Tapi apa? Yang sekarang yang memang sudah belajar sedikit demi sedikit, dia sudah tahu ijma itu hujjah. Sementara dia sudah diberitahu bahwasanya ulama pemeriksa mereka sudah sepakat bahwasanya Sahih Bukhari Muslim adalah sahih. Jadi tidak dikatakan dia sekedar mengekor karena dia berpegang pada dalil. Dalil yang ketiga apa? Ijma. Jadi dia ikut dalil. Menunjukkan bahwa dia dalam penuntut ilmu sekalipun masih ada ruang-ruang taklid. Pasti tak ada yang maksum. Tak ada yang maksum. Jadi ada aja kan seperti itu. Oh iya. Jangan penuntut ilmu terkadang seorang fakih pun akan terpaksa untuk taklid atau sedang malas sehingga tercela, sebagaimana dalam kitab-kitab usul. Terkadang seorang fakih dia walaupun dia itu diwajibkan untuk ijtihad karena beban dia tidak seperti beban orang awam, tapi terkadang waktunya tak cukup atau data tak cukup, terpaksa dia taklid pada orang yang lebih pandai. Maka yang seperti ini tidak dicela. Tapi yang alat-alatnya cukup, buku cukup, penelitian pun mampu, tapi dia malas, dia tercela. Tapi masalah taklid tetap ada aja. Orang-orang tertentu, orang bukan semua, tapi namanya orang tak maksum, terkadang timbul malas, terkadang timbul uzur dan sebagainya. Dosa saja ada, apalagi taklid yang boleh jadi dosa, boleh jadi tak sampai dosa. Tergantung apa, lihat situasi orang-orang itu, keadaannya terpaksa atau tidak. Terkadang dipaksa taklid karena apa? Karena diukur, diancam. Terkadang ada aja kan pola-pola gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang masuk ke hadisnya setelah membaca sekian banyak ayat. Al-hadisul khamsun ba'da sab'imi'ah. Hadis yang ke-750 untuk tahqiqnya Syekhuna Abu Amr. An Abi Ibrahim wa yuqal Abu Muhammad wa yuqal Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan satu rumah di surga, min qasab, dari pipe, bentuknya bentuk pipe, pipa Indonesia bilang, la sakhaba fihi wala nasab, bolehlah sakhabun, tapi di sini diamalkan la nafiyah di sini, maka dia jadi apa? Setelahnya jadi mansub isim la. Min akhawati inna berarti ya. La sakhaba fihi wala nasab, tidak ada kegaduhan, kebisingan, perdebatan di dalamnya, dan juga tidak ada nasab, yaitu keletihan. Muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi, al-qasab huna al-lu'lu'ul mujawwaf, yaitu mutiara yang berongga, ada lubangnya, ya namanya pipe. Dalamnya jelas ada lubangnya. Wasakhab asyahu wal laghat, yaitu kebisingan, syah yaitu teriakan-teriakan, laghat yaitu kebisingan, wan nasab at-ta'ab, ya keletihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad-sanad mereka dari Ismail, dari Abdullah bin Abi Aufa, semuanya kembali ke Ismail bin Abi Khalid, termasuk apa? Min kibarit tabi'in. Sebagian mengatakan bahkan beliau mukhadram. Dan beliau meriwayatkan dari seluruh 10 sahabat yang meriwayatkan sahabat yang dijamin masuk surga itu. Al-asyar al-mubasysyarun lahum bil jannah. Ini keutamaan Ismail bin Abi Khalid. Nah, beliau sekarang meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa. Kunyahnya 3, masyaallah ya. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abu Ibrahim, Abu Muhammad, Abu Muawiyah, menunjukkan terkadang orang kunyahnya lebih dari 1. Yang penting apa? Bukan untuk tagrir, penipuan.
Tapi memang mungkin ya ada udzur. Dulu saya suka nama ini, tahu-tahu Allah, ternyata anak yang pertama, tahu-tahu saya lebih suka nama yang lain. Nah, boleh. Kemudian dikenal dengan kuliah yang kedua misalkan, atau faktor-faktor yang lain. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya adalah sahabat Taib al-Aslami, Taib dari Bani Aslam. Dan beliau ini masuk Islam pada waktu perjanjian Hudaybiyah, pada masa tahun perjanjian sebelumnya, yaitu perang Khandaq. Dan beliau menghadiri peristiwa Hudaybiyah itu. Beliau masuk Islam di waktu peristiwa perang Khandaq. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Taib ini beliau memilih salah satu riwayat. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, ini polanya pertanyaan, yaitu Ismail bin Abi Khalid mendapatkan dari sebagian sahabat atau sebagian dari rawi, boleh jadi sebagian dari tabi'in hadis ini. Maka beliau jumpa langsung kepada Abdullah bin Abi Aufa, menanyakan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Maka Abdullah bin Abi Aufa mengatakan na'am, ya betul. Kemudian mengatakan ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu disunnahkan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, kaum muslimat dan sebagainya. Karena manusia memang bukan apa sekarang istilahnya, bukan robot, bukan pula malaikat, jiwanya selalu stabil. Maka perlu diberikan kabar gembira agar menyemangatkan peribadatan, juga terkadang diberikan peringatan agar takut kepada neraka dan kemurkaan Allah dan sebagainya. Nah, sekarang polanya adalah kabar gembira agar semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Ternyata ibadahnya tidak disia-siakan, bahkan ibadahnya mendapatkan nilai pahala yang sangat tinggi. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha bibaitin, dengan satu rumah fil jannah, di dalam surga. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwasanya walaupun pahala itu banyak jenisnya, namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan dengan rumah, tentunya dengan wahyu dari Allah Taala, sebagaimana dalam riwayat yang lain Allah lah yang memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Kenapa yang disebutkan adalah rumah, padahal pahala kan banyak? Sebabnya adalah karena dia inilah yang yaitu menyediakan rumah pertama di dalam Islam sebelum siapapun, sebelum Abu Bakar, sebelum Umar, sebelum rumah tempat mengajinya Rasulullah, mana itu? Darul Arqam bin Abil Arqam itu. Maka rumah Khadijah inilah rumah pertama di dalam Islam, di umat ini, yang menyediakan tempat bernaungnya Nabi. Maka layaklah untuk pahala Khadijah ini sesuai dengan jenis amalannya, yaitu rumah. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, tadi Al-Hafidz menukilkan dari sebagian ulama, kalau tak salah As-Suhaili. Kemudian Al-Hafidz sendiri mengatakan ada sudut pandang yang lain, yaitu Khadijah ini adalah sebagai induk dari seluruh ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Tatkala turun perintah firman Allah Taala, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah itu hanyalah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahli bait, dan untuk menyucikan kalian dengan sebenar-benar kesucian. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian Al Hasan dan Husain. Kemudian mengatakan, ya Allah, mereka adalah ahli bait saya. Walaupun dalam hadis yang lain jelas istri Nabi semuanya adalah ahli bait. Tapi tatkala turun ayat itu, yang pertama kali dipanggil oleh Nabi adalah mereka semua. Sementara Al Hasan dan Husain ini jelas apa? Dari keturunan Fatimah, dan Fatimah itu adalah anak dari siapa? Anak dari Khadijah. Sementara Ali sejak kecil memang sudah dirawat oleh Nabi di rumah Khadijah, sehingga layaklah rumah Khadijah ini memang sebagai inti dari ahlul bait.
sehingga pahalanya juga disesuaikan, yaitu berupa satu rumah di surga. Baik. Min qasab, min di sini adalah jenis, bukan tabaidiyah, bukan sebagian, tapi dari jenis. Jenis apa rumahnya itu? Qasab, yaitu bentuknya adalah paip. Kemudian Al-Hafidz menukilkan banyak riwayat, di antaranya adalah di dalam riwayat At-Tabrani, kalau tak salah dalam Al-Mu'jamul Kabir, yaitu lu'lu'ah, dari sebuah mutiara. Ini berarti apa? Jenis bahannya. Jenis bahannya itu dari mutiara, bukan dari kayu atau besi atau emas, tapi dari mutiara. Dan itu terserah Allah kenapa memilih mutiara. Jelas di dalamnya banyak emasnya, namanya surga kan ya. Baik. Min qasab, ini dari jenis, kalau tadi jenis bahan pembuatannya, ini jenis bentuknya. Kenapa bentuknya adalah qasab? Dinukilkan dari sebagian ulama oleh Al-Hafidz, ini karena dia yang mendapatkan qasabus sabaq, yaitu paip kejuaraan. Kalau sini bilang apa? Kejohanan. Kalau orang berlari itu, siapa yang pertama kali mendapatkan tongkat itu, dia yang menang. Ternyata Khadijah lah yang mendapatkan itu, karena dia yang masuk Islam sebelum lain-lain. Sebelum Nabi cerita kepada Abu Bakar atau Ali atau yang lain, Nabi cerita kepada Khadijah. Ma'ruf, yang namanya suami itu memerlukan tempat bernaung, yaitu apa? Hiburannya adalah kepada istrinya. Ini ada case begini, ini saya sedih begini. Tahu-tahu memang Khadijahnya yang menghibur Nabi, yang menguatkan Nabi, mendukung Nabi dan sebagainya. Maka dialah yang kemudian mendapatkan paip kejuaraan tadi, tongkat kejuaraan. Ya. Pipa, ini saya bilang pipa, istilahnya ada rongganya, ada lubangnya itu. Istilahnya apa ya? Paip, betul. Paip kan memang. Ya memang bentuknya paip. Makanya bahasa Arabnya qasab, karena dia paip. Seperti apa? Pokok apa itu ya kalau di sini itu? Bambu. Bambu orang Arab mengatakan qasab karena apa? Di dalamnya ada rongganya. Iya, tongkat di dalamnya ada lubangnya itu, qasab. Kenapa? Pokok buluh, ya buluh. Nah, dikatakan qasab karena memang dalamnya ada lubangnya. Nah, demikian pula apa yang di dalam perut kita, usus am'a dipanggil juga qasab karena memang ada lubangnya. Nah, sementara memang sudah sejak zaman dahulu kala yang namanya orang kalau berlari, ada perlombaan lari, memang sudah lama ini tradisi itu. Yang menang memang dia lebih dulu mengambil tongkat itu, tongkat yang dalamnya ada lubangnya itu, dipanggil qasab. Nah, tatkala Khadijah lah yang berjaya mendapatkan kemenangan itu, dia pahalanya sesuai dengan jenis amalannya, yaitu dia yang mendapatkan rumah bentuknya paip. Ini kata salah satu ulama terdahulu, kalau tak salah Suhaili. Al-Hafidz mengatakan ada sudut pandang yang lain, yaitu dari sisi alistiwa, yaitu kesetimbangan. Kita tahu yang namanya pipa itu bentuknya kan setimbang ya, kanan kiri sama lurus. Makanya di sini Rasulullah tidak mengatakan kaas, karena apa? Sebagian kejuaraan kan memang polanya pola piala kan, kaas. Bawahnya kecil tapi atasnya besar. Tak, Allah tidak memberikan Khadijah pola seperti itu, tapi pola kejuaraan yang polanya berlari, karena memang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ya, ternyata yang menang mendapatkan polanya seperti itu, tongkat kejuaraan tadi. Dan tidak dibatasi bahwasanya rumah hanya satu. Jelas rumah di surga banyak saja. Satu orang boleh memiliki rumah banyak sekali. Ya, di antaranya yang disebutkan secara khusus ini karena ada beberapa keistimewaan itu tadi. Coba kita lanjutkan. Qasab di sini dari sisi istiwa, kesesuaian dan kesetimbangan. Kenapa? Karena Khadijah tidak seperti istri yang lain, kata Al-Hafidz. Kalau istri yang lain, ada yang merajuk, ada yang marah-marah, ada yang minta tambahan duit, ada yang tak puas dari istri Nabi, walaupun tetap mereka wanita terbaik, para sahabiat, dimaafkan kesalahannya, karena seluruh sahabat diampuni dosanya. Tapi untuk Khadijah tak ada pola macam itu. Tak ada satu riwayat pun dikatakan Khadijah pernah bengang sama suaminya, marah-marah sama Rasulullah, atau bising-bising pada Rasulullah, mengeraskan suara, atau tidak taat, tak ada. Makanya dengan sebab itu memang polanya lain, yaitu apa? Hadiahnya adalah berupa qasab.
Rumah yang bentuknya adalah istiwa, karena memang dia selalu karakternya istiwa, selalu setimbang. Baik. Dan diperkuat lagi adalah lafaz-lafaz setelahnya, sifatnya adalah la sokhaba fi, yaitu tidak ada sohob. Di sini Imam Nawawi mengatakan sohob adalah siap, suara yang keras. Karena memang tidak seperti itu. Walaupun Aisyah ini termasuk yang terbaik, tetapi dia tidak seperti Khadijah. Aisyah pernah suaranya tinggi, makruf, hadisnya sanadnya sahih. Namanya masih muda, dimaklumi, Rasulullah pun memaklumi itu. Walaupun pernah marah juga Rasulullah kepada Aisyah agar tidak melampau. Tapi untuk Khadijah memang lain, tak pernah dia marah-marah pada Nabi dengan suara ataupun dengan suara yang keras, tak ada. Selalu menghibur dan mendukung. Toyib. Wala nasab, tidak ada keletihan, karena memang tidak pernah Nabi mendapatkan keletihan dari Khadijah, selalu didukung, ditolong, dibantu, dihibur dan sebagainya. Makanya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Baik. Dan ada beberapa kalam yang lain dari para a'immah, tapi intinya telah dinukilkan oleh Al-Hafidz tentang masalah ini. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.